kita sudah pesan ya gimana pecelnya dari pecel Pak Burjo. Jadi kayak gini ya. Nah, di sebelah saya ini ada namanya Mbak Eka, dia teman saya. Hari ini kita berdua bakal makan gimana dan merasakan pecel dari Mbak Burjo ini. Gimana nih Mbak Eka, sebelumnya udah pernah makan apa belum? Aku jawab tinggi. Oh iya Lur, pesen nasi pecel bisa request lauk sendiri loh. Soalnya tersedia banyak banget lauk, mulai dari gorengan hangat seperti bakwan jagung, tahu isi, tempe, rempeyek, dan masih banyak lagi. Ojo bingung Lur, ada juga banyak jenis minuman mulai dari es-esan seperti es jeruk sampai yang anget-angetan ki, seperti kopi, teh, dan lain-lain. Kita coba turunkan pelan-pelan. Yes. Kita zoom ya sebenarnya. Nah, disitulah warung nasi pecelnya ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bermanfaat, dan salam satu langit. Welcome back to my channel Tatapan Elang. Mungkin bagi kalian yang baru saja mengikuti channel YouTube saya, pastikan jangan lupa dukungan like, share, dan subscribe-nya. Saya doakan semoga kebahagiaan dan kesehatan selalunya pastinya menyertai dimanapun kalian berada, amin. Nah, kali ini kalian tetap saya ajak untuk terbang ya. Dan kali ini saya sedikit beda ya. Kali ini saya ajak kalian untuk berwisata kuliner ya. Nah, perlu kalian sedikit ketahui, Kota Ponorogo itu selain terkenal kulinernya sate ayam ya, pastinya di sini adalah nasi pecel ya. Meskipun di beberapa daerah atau beberapa kota sudah ada yang namanya nasi pecel ya, tapi belum lengkap rasanya kalau kalian belum makan nasi pecel itu bila belum ke Ponorogo ya, ataupun di Kota Madiun. Nah, khasnya di sini tuh nasi pecel tuh rasanya pedas ya, seperti bagi kalian mungkin ya yang punya riwayat penyakit lambung atau alergi yang namanya makan pedas ya, saya tidak merekomendasikan ya. Tapi bagi kalian yang pecinta kuliner dan ya makanan yang sedikit spicy ya, nah ini cocok sekali ya. Nah, ini saya ajak kalian ke nasi pecel pinggir sawah ya, warungnya Mbah Brojol ya. Selalu diingat ya, warungnya Mbah Brojol, tepatnya ini di Jalan Jaya Katwang. Kelurahannya itu maksudnya Kelurahan Surodikraman ya, Surodikraman, Kabupaten Ponorogo ya. Tidak jauh pastinya dari pusat kota Ponorogo, sekitar 3 kilo ya dari alun-alun itu ya. Dan saya tadi memang berangkat dari rumah itu ya kurang lebih sekitar 1 kiloan ya, jadi nggak begitu jauh. Dan ini saya hampir menyapa ya, karena memang warungnya ini konsepnya itu di pinggir persawahan ya, pastinya masuk kampung ya seperti itu ya, tapi asik ya. Dan menunya pun juga selain nasi pecel juga banyak ya lauk pauknya ya, seperti ikan lele, ayam goreng. Terus yang paling khasnya itu adalah tempe keplehnya ya seperti itu ya. Nanti saya akan mencoba pesan yang namanya tempe kepleh plus nasi pecel ya, dan minumnya itu secangkir teh hangat ya, karena saya tadi berhubung dari rumah itu sudah ngopi, jadi ya alangkah baiknya kita ngeteh aja ya, daripada terlalu banyak ngopi nanti malah hati jadi berdebar-debar ya. Tidak hanya jantung saja ya, berarti kalau kita terlalu banyak ngopi ya, pastinya jantung juga berdebar-debar, hati pun juga ikut berdebar-debar. Nah, ini saya pesen nasi pecel ya, dan nasi pecelnya itu lumayan cukup ekonomis ya seperti itu ya. Jadi satu porsinya itu dengan tempe kepleh itu sekitar 7.000 ya, dan untuk teh hangat sendiri 2.000. Jadi bila kalian membawa uang 10.000 itu Pak masih ada kembaliannya ya. Nah, ini saya lagi sedang pesan nasi pecel bersama dengan lauk tempe kepleh. Dan untuk jam operasional
warung pecel Mbah Brojol ini buka itu dari jam 7, tutup itu sampai jam 4 sore ya seperti itu. Dan setiap hari itu buka ya. Nah, baik itu hari Sabtu maupun Minggu ataupun hari-hari biasanya. Dan di sini tuh hari biasa pun juga ramai ya seperti ya. Biasanya itu yang kesini tuh biasanya ke golongan para pejabat itu banyak sekali ya yang di sini. Waktu saya pernah makan di sini tuh saya pernah kebetulan pas ketemu dengan Bupati Sugiri Sancoko ya, yang Bupati Ponorogo era sekarang. Nah, ini saya sedang makan nasi pecel dan bisa kalian lihat di situ di pinggir saya itu adalah area persawahan. Jadi mengingatkan kita kembali ke desa ya, padahal ini tidak jauh dari kota ya, sekitar 3-4 kilo ya. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim saya akan makan dan pastinya nanti habis ini saya akan mulai menerbangkan drone ya. Sedang take off di daerah pinggir warung pecel pinggir sawah ya, atau warung pecel Mbah Brojol tadi ya seperti itu ya. Ini kita sambil melemaskan jari dan mengurangi kapasitas baterai ya, karena lama tidak boleh terbang. Dan ini kita take off dari sini ya. Ini agak saya dibatuk tadi itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah seperti itu, ini kita drone saya mulai take off dan ini adalah manuver drone ya. Nah, ini kita bisa melihat panorama indahnya hijaunya persawahan di Kelurahan Surodikraman ya. Jadi ini saya tuh letaknya di perbatasan ya sebenarnya ya. Ini antara Surodikraman dan Purbosuman ya seperti itu ya. Jadi posisinya bila dari pusat kota Ponorogo atau alun-alun kota Ponorogo itu pastinya di sisi selatan ya. Nah, ini adalah view dari aerial footage di mana saat kita menerbangkan drone di samping warung pecel pinggir sawah Mbah Brojol ya. Dan itu bisa kalian lihat ada bangunan Jawa itu nanti ke depannya insya Allah akan dibangun yang namanya Galeri Batik Ponorogo ya pastinya, dan resto juga ada di situ ya. Nah, Masya Allah sangat indah sekali ya, bukan seperti itu ya. Dan ini saya juga akan sedikit ngasih tutorial ya seputar drone ya pastinya. Bila kalian menerbangkan drone, pastikan selalu diingat ya, khususnya bagi pilot drone pemula ya, jangan terbang di atas lebih dari 120 meter ya. Karena waktu kapan itu ya, saya punya sahabat itu di Bali, dia itu menerbangkan drone di atas ketinggian 120 meter ya. Nah, di situ bisa kalian lihat ya di screen recordnya dia itu itu high itu ketinggian ya, atau altitude ya, dan D itu distance ya. Nah, itu bisa kalian lihat di simbol H itu high itu lebih dari 120 meter ya. Dan ini menurut saya menyalahi regulasi ya, dan di situ sebenarnya drone-nya itu sudah kasih tanda-tanda ya, itu ada flag attitude exit 150 meter, aircraft may be in a violation of local law and regulation ya. Jadi dia memang menyalahi aturan dari regulasi dari Asosiasi Pilot Drone Indonesia yang sudah diatur di situ ya. Jadi memang ya bahayanya menurut dia ya, menurut dia itu pasti pesawat itu tidak mungkin terbang di ketinggian yang seperti itu ya, apalagi di sekitarnya itu ada pegunungan ya. Ya menurut dia itu, dan hak dia ya berpendapat seperti itu ya, ketahui itu juga drone dia. Tapi bagi saya tetap selalu meminimalisir resiko itu jauh lebih penting ya, karena meskipun pesawat Boeing nggak mungkin langsung landing mendadak, helikopter pun perlu kalian ingat, yang namanya helikopter itu pastinya bisa terbang rendah ya, dan suatu saat bisa mendarat darurat. Dan ini yang paling perlu kita hindari ya, bila menerbangkan drone itu tinggi-tinggi itu resikonya ya, kita nggak tahu ya, yang namanya tiba-tiba ada helikopter mendarat darurat dan di sekitarnya itu ada drone, dan drone-nya itu masih terbang tuh di atas ketinggian misalkan 120 meter, itu pun bisa membahayakan ya bagi pilot helikopternya itu sendiri. Nah, ini kita posisi di atas warung pecel Mbah Brojol tadi ya. Ini pun saya ketinggiannya itu sekitar 40-50 meter ya. Jadi cukup lah. Bagi saya 90 meter itu aja sudah cukup ya. Bahkan di luar negeri itu sudah menerapkan aturan bahwa menerbangkan drone itu tidak boleh di atas 90 meter ya. Jadi menurut saya Indonesia itu masih regulasinya masih longgar sekali ya. Meskipun saya sendiri ya masih belum profesional sebenarnya ya. Saya tidak mengakui saya pilot drone profesional, tapi ya saya tetap mematuhi yang namanya aturan-aturan yang sudah disepakati oleh Asosiasi Pilot Drone Indonesia atau APDI itu ada ya. Kalian silahkan searching di Google APDI itu pasti keluar ya. Nah, ini kita posisi merotate dan posisi saya mau terbang rendah ya. Niat saya memang di sini ingin menghabiskan baterai
dan ya melemaskan jari sambil ya tadi memang niatnya Jumat pagi itu saya gabut dan saya ingin nyari nasi pecel buat sarapan ya. Dan disinilah saya menerbangkan drone dan mencicipi, ya sebenarnya nggak mencicipi sih, saya sering sekali yang namanya makan nasi pecel itu di warung pecel pinggir sawah Mbah Brojo itu, karena suasananya itu sangat pedesaan sekali, mengingatkan kita ke desa ya pastinya, padahal dari pusat kota itu nggak jauh ya, sekitar 3-4 kilo, tepatnya di Jalan Jaya Katwang, kelurahannya Surodigraman ya, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Silakan bagi kalian yang mungkin berasal dari kota luar kota Ponorogo dan pas mampir ke kota Ponorogo, silahkan mampir di warung pecel pinggir sawah Pak Brojol atau Mbah Brojol ya. Nah ini itu yang ada warungnya itu yang cat putih itu ya, seperti itu ya. Itu bukanya tadi ya sekitar jam 7 ya, jam 7 sampai jam 4 sore ya, kabarnya seperti itu ya. Dan ya cukup banyak sekali ya untuk pendatang yang mampir hanya sekedar ingin mencicipi nasi pecel pinggir sawah itu seperti apa. Dan ini sebenarnya bukanya itu sudah lama ya, seperti biasa sekitar ya 5 tahun lalu ya. Nah seperti inilah kondisi terkini di warung pecel Mbah Brojol, tepatnya di Jalan Jaya Katwang ya, kelurahannya Surodigraman, kabupatennya Ponorogo pastinya. Nah ini kita coba terbang rendah dan nanti saya akan melakukan manuver drone ya. Ini kita zoom ya, kita zoom tuh di 2 kali pembesaran itu seperti ini ya hasil drone saya ya. Dan nanti saya akan melakukan manuver drone, saya melihat yang namanya di sisi sebelahnya itu ada yang namanya galeri batik ya. Ini insya Allah nanti kabarnya ya, saya kemarin kontak dengan ownernya itu akan dibuka menjelang puasa ya, seperti itu ya. Kita doakan saja semoga nanti lancar ya peresmian dan pembukaan galeri batik beserta restonya ya, seperti itu ya. Nah seperti inilah. Nah itu ya yang bangunan khas Jawa itu nantinya akan dibuka galeri batik Ponorogo ya, dan restoran ala-ala menu Jawa ya pastinya ya. Ini sangat indah sekali ya dan cocok bagi kalian yang hobi pecinta kuliner ya, dan ya mengingatkan kita kembali ke rasa desa ya pastinya ya. Nah ini kita gerakan manuver rotate ke kiri ya, kita mengusut dari sisi samping ya, itu yang bangunan joglo itu nanti insya Allah nanti akan dibuka yang namanya galeri batik khas Ponorogo. Jadi kalian bisa melihat dan membeli batik habis makan nasi pecel pinggir sawah Mbah Brojol tadi ya. Wah ini sangat berdekatan sekali ya, cuma ini saya waktu menerbangkan tuh memang di daerah perbatasan antara kelurahan Surodigraman dan kelurahan Purbosuman. Jadi galeri batiknya itu kalau menurut informasi saya tanya itu masuknya di kelurahan Purbosuman, dan ini kita merotate itu bisa kalian lihat aliran sungai kecil pastinya di area persawahan di kelurahan Surodigraman, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Kita sisakan baterai nanti di angka 50%. Kurang dari 50% nanti kita ratung tuhum ya. Dan hampir semua jenis drone itu jenis baterainya itu adalah lithium polimer ya. Seperti yang kalian ketahui bahwa lithium polimer itu sifatnya cepat panas ya, seperti itu ya. Dan apabila kita tersimpan dalam kondisi penuh, itu akan merusak yang namanya sel baterai ya, meskipun diklaim itu tahan lama ya selnya itu, tapi bila kalian cara menyimpannya itu salah ya, itu nantinya akan merusak sel. Dan pastinya bahayanya itu kalau baterainya melempung ya, tiba-tiba drone itu cut off ya dan jatuh ya, karena memang sifatnya drone lithium polimer itu seperti itu ya. Jadi saya sarankan ya, dan saya sharing sama para master pilot drone itu, bila kalian menyimpan dan tidak terbang lama itu kalau bisa kondisinya itu di bawah 50% ya. Indikator baterainya itu kalau bisa, kalau di dalam tas ya, kalian simpan di dalam tas dan tidak kalian buat terbang lama itu kalau bisa kondisinya itu di bawah 50% ya. Lebih amannya itu 30-40% itu bila kalian tidak menerbangkan, bukan kalian isi penuh dulu 50% terus tidak buat menerbangkan drone, itu yang salah ya. Jadi sebisa mungkin bila kalian tidak menerbangkan drone lama, itu sisakan baterai itu 30-40% di dalam tas ya. Insya Allah bila kalian cara merawatnya baterai itu benar ya, pastinya buat jangka panjang itu awet ya. Meskipun yang namanya baterai itu pasti ada masanya ya, seperti itu ya. Biasanya sekitar 3-4 tahun itu sudah bagus ya. Nah ini kita posisi akan landing ya, seperti itu. Ini kita menerbangkan drone pastinya dari area persawahan di kelurahan Surodigraman ya. Silahkan bagi kalian ya
ingin berkunjung ke Ponorogo dan ingin mencicipi yang namanya kuliner khas nasi pecel Ponorogo ya, silahkan mampir di warung pecel pinggir sawah Mbak Brojo ya. Nah ini kita posisi mau landing ya, ini pun alhamdulillah kita waktu ngedrawn seperti ini pasti selalu yang namanya observasi lingkungan ya. Jadi kita lihat kondisi angin seperti apa, hujan apa tidak. Dan waktu itu saya menerbangkan tuh alhamdulillah cuacanya itu sangat mendukung ya. Jadi tidak panas juga tidak hujan ya. Dan ya bila kalian cuacanya bersahabat ya pastinya bisa menghasilkan footage yang pastinya enak dilihat ya. Nah ini kita akan landing dan saya sampai di sini ya, seperti itu ya review saya seputar nasi pecel pinggir sawah Mbak Brojo dan galeri badai yang insya Allah nanti akan dibuka sebelum bulan puasa ya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf, sekali lagi ketidaksempurnaan milik saya pribadi, kesempurnaan milik Tuhan Allah SWT. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. See you, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.